puji Tuhan. Shalom buat jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur buat kasih setia anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari persiapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami berikan bagimu Tuhan. Kemuliaan yang besar, sebab Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan, nafas hidup, bahkan berkat Tuhan yang kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Layakkan setiap kami memuji, memuliakan, menyembah Kau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari katakan sama-sama, haleluya, amin, amin, amin. Kami berikan pengagungan pujian bagi Engkau Tuhan. Dimuliakanlah namamu dalam seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Allah. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama angkat pujian ini. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau
setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Mulai puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia, angkat suara. Katakan kami puji nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan di atas segalanya. Hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus yang kami tinggikan, sebab tidak ada Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan, biar kemuliaan-Mu ada bersama kami, sehingga setiap kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, meninggikan Engkau Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan.
Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Engkau hebat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Tangan buat Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan ajaib. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya saat 2-3 orang benar berkumpul Engkau hadir. Lewat ibadah online ini, kami tahu hadirat-Mu sedang memenuhi setiap ruangan yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah online GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Roh Kudus, kami mengundang Kau untuk masuk ke dalam setiap hati kami, lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak sia-sia, tapi semuanya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu, urapi setiap daripada kami, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat berjumpa dalam program ibadah online GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Gembala Saudara, Bapak Pendeta Titus Handoyo, Om Titus, untuk kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap daripada saudara. Saya percaya saudara bahwa hari ini kita akan sama-sama terima tuntunan Tuhan, rema firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Judul khotbah saya saudara adalah menabur, menuai, dan melakukan firman. Menabur, menuai, dan melakukan firman. Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa yang akan kita tuai, apa yang akan kita terima nanti di hari esok, di masa depan, itu ditentukan dari apa yang kita tabur hari ini. Kalau kita menabur daging, saudara, maka kita akan menuai di dalam daging. Tapi kalau kita tabur di dalam roh, maka kita akan menuai di dalam roh. Kalau kita tabur di dalam daging, saudara, yang kita akan tuai adalah kebinasaan. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, dalam kebenaran, yang kita tuai adalah hidup kekal. Hari ini, saya rindu kita sama-sama belajar tentang hukum tabur tuai, saudara. Bagaimana hukum ini akan berlaku dalam kehidupan kita? Apa kata firman Tuhan tentang hukum tabur tuai? Yang pertama, saudara, kita perlu mengerti bahwa hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Hukum tabur tuai itu berlaku untuk siapa saja di muka bumi. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hari ini kita mengucap syukur, kenapa saudara? Karena hukum tabur tuai Tuhan tetap izinkan untuk berlaku. Itu sebabnya hari ini kita dapat menikmati hasil dari ladang, dari bumi, dari tanah. Kita dapat menikmati sayur mayur, kita dapat menikmati buah-buahan yang segar. Kenapa? Karena hukum tabur tuai masih berlaku. Setiap kali ada petani yang menabur di ladang, maka pasti kalau tiba musimnya untuk menuai, akan ada hasil
tuaian. Tadi kita sudah baca saudara dalam Galatia 6 ayat yang ke-8. Bahwa kalau kita menabur di dalam daging saudara, maka kita akan menuai kehancuran, kebinasaan. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, maka yang kita akan tuai adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Saya percaya hukum tabur tuai ini berlaku untuk setiap daripada kita. Bahkan juga di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus berkata saudara dalam Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, siapapun kita hari ini, hamba ataupun merdeka, saya percaya saudara bahwa kita akan menerima balasan dari Tuhan atas apa yang kita berikan, atas apa yang kita taburkan. Siapapun kita hari ini saudara, tua ataupun muda, pria ataupun wanita, single ataupun menikah, saat kita menabur, kita pasti menuai. Jika kita menabur yang baik saudara kepada sesama, kepada orang-orang dalam kehidupan kita lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan, lewat sikap kita, firman Tuhan berkata, kita juga akan menuai itu, menerima semua itu dari Tuhan. Ada orang tanya kepada saya, saudara, Pastor, kenapa ada banyak sepertinya orang dunia hidupnya nyaman, hidupnya enak, hidupnya berlimpah? Saya ingin katakan, saudara, bahwa hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua orang. Mungkin karena mereka melakukan hukum ini. Mereka baik kepada orang lain, mereka rajin bangun setiap hari, menabur keringat, menabur air mata. Justru untuk kita orang-orang percaya saudara, kita yang sudah ada di dalam Kristus, waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya hukum tabur tuai. Selama ada petani yang menabur benih, pasti akan ada tuaian hasil makanan yang bisa dinikmati. Kita harus praktekkan yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara. Kita rajin, kita murah hati, kita positif, kita semangat, kita jaga perkataan, kita sayang kepada keluarga, kita setia dengan pasangan. Saya berdoa, saudara, jangan sampai malah kita orang-orang percaya yang tidak mempraktekkan menabur kebenaran firman, menabur yang baik. Mari saudara, hari ini kita cek, apakah setiap kita sudah menabur, sudah memiliki hidup yang terus memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita pasti menuai hasil dari taburan kita. Hukum tabur tuai berlaku untuk semua orang. Yang kedua, saudara, kita juga perlu mengerti bahwa kita harus menabur apa yang ingin kita tuai. Kita harus menabur apa yang ingin kita tuai. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa bumi itu akan menghasilkan sesuai dengan taburan kita. Kalau hari ini, saudara, kita menabur benih jeruk misalnya, biji jeruk, pasti yang dihasilkan oleh bumi, oleh tanah, oleh ladang adalah pohon jeruk, saudara. Mustahil kalau hari ini kita ingin menuai buah pepaya, pohon pepaya, tapi yang kita tabur benih buah jeruk. Biji jeruk itu yang kita taburkan dan kita berdoa supaya pepaya yang dihasilkan. Menurut saya itu mustahil. Karena Tuhan sudah menetapkan hukum tabur tuai. Kita perlu tabur apa yang kita ingin tuai. Dalam perjanjian baru, saudara, dikatakan bahwa apa yang seseorang tabur, itu yang akan dia tuai. Hari ini apa yang saudara ingin tuai dalam kehidupan saudara? Apakah sukacita? Apakah damai sejahtera? Atau malah badai, pergumulan, persoalan? Saya percaya semua kita ingin menuai hal-hal yang baik di masa depan kita. Berarti kita perlu mulai menabur yang baik dari hari-hari sekarang. Setiap hari, setiap saat, setiap ada kesempatan, kita harus memastikan kita menabur apa yang ingin kita tuai. Kita pasti menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Ada banyak orang, saudara, ingin dikasihi, tapi tidak pernah menabur kasih. Ada banyak daripada kita mungkin, saudara, kita ingin dimaklumi,
Tapi seringkali kita tidak memaklumi orang-orang dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ingin dimaafkan atas kesalahannya. Tapi kalau orang lain yang salah kepada dia, dia tidak dengan mudah memaafkan, melepaskan pengampunan. Hari ini kita perlu ingat, apa yang ingin kita tuai, mari kita belajar untuk tabur itu terlebih dahulu. Karena setiap kita pasti menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Yang ketiga, saudara, kita perlu mengerti bahwa kita menuai lebih dari yang kita tabur. Kita menuai lebih dari apa yang kita tabur. Dan para petani sangat mengerti kebenaran ini. Yesus pernah berkata, saudara, saat kita menabur di ladang yang baik, kita akan menuai 30, 60, dan 100 kali ganda. Bayangkan hari ini jika saudara tabur satu benih, satu biji buah jeruk. Saya percaya waktu ditabur di tanah yang baik, waktu disirami dan tanahnya subur, benih itu akan bertumbuh, bertunas menjadi pohon, dan pohon yang menghasilkan banyak buah. Perhatikan baik-baik, satu benih yang ditabur menghasilkan satu pohon. Setuju dengan saya? Bahwa yang kita tuai itu lebih banyak dari yang kita tabur. Taburnya satu benih, taburnya satu biji, tapi menuainya satu pohon. Menuainya satu pohon dengan banyak buah, saudara, luar biasa. Itu sebabnya hari ini bicara tentang kebenaran yang ketiga ini, saudara, bahwa kita menuai lebih dari yang kita tabur. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk menabur. Saudara, kita tidak boleh pernah berhenti menabur atau bahkan pesimis dengan hukum tabur tuai. Karena kalau tiba masanya, yang saudara tabur pasti akan menghasilkan buah. Saudara pasti akan menuai. Pastikan, saudara, bahwa apa yang kita tabur, saudara, itu adalah apa yang kita ingin tuai, sesuai dengan poin yang kedua. Tapi setelah itu juga, kita harus ingat bahwa ternyata di poin yang ketiga, tuaian itu akan selalu lebih banyak dari apapun yang kita tabur. Kalau kita tabur yang baik, berarti kita akan menuai jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Tapi kita perlu perhatikan, saudara, berjaga-jaga. Kalau kita tabur yang buruk, maka kita akan menuai kehancuran. Yang keempat, saudara, kita perlu mengerti, saudara, bahwa jumlah tuaian kita itu akan tergantung dari jumlah taburan kita. Porsi yang kita tuai itu sangat berhubungan dengan porsi yang kita tabur sebelumnya. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Saudara, ternyata apa yang kita tabur itu kita akan tuai benar. Tapi juga seberapa banyak kita menabur, kita juga akan menuai banyak dari semua taburan kita. Jumlah yang kita taburkan, porsi yang kita taburkan dalam kehidupan kita, itu akan menentukan porsi jumlah yang kita akan tuai. Dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, saudara, Amsal 11 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berkata seperti ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, mari hari ini kita memastikan bahwa setiap kita tidak menabur sedikit, tapi setiap kita menabur banyak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita juga menuai sesuai dengan jumlah porsi yang kita taburkan. Kita memastikan, saudara, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang murah hati, tapi juga orang-orang yang rajin, yang semangat dalam setiap tanggung jawab kita. Kita kembalikan milik Tuhan, tapi kita juga menabur, saudara, waktu, tenaga, pikiran dalam pekerjaan kita. Kita menabur, saudara, makanan, sembako, kebutuhan pokok mungkin bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita menabur, saudara, hati, perkataan doa,
untuk orang-orang yang kita kasihi, pasangan kita, keluarga kita. Saya percaya saudara, waktu kita menabur banyak mengasihi, banyak berdoa buat orang-orang, banyak menguatkan orang lain, itu juga yang kita akan tuai berlimpah-limpah dari Tuhan. Kita diberkati untuk dapat menjadi berkat. Yang selanjutnya saudara, yang kelima, apa yang kita perlu mengerti tentang kebenaran hukum tabur tuai? Ternyata saudara, kita harus menabur di tanah yang subur, di tanah yang baik. Saudara, ini adalah fondasi dari perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur. Bahwa tanahnya itu juga menentukan hasil tuaiannya. Matius 13 mencatat saudara bahwa ada yang menabur di pinggir jalan, ada yang menabur di tanah yang berbatu, di tanah yang berduri, tapi juga ada yang menabur di tanah yang subur, di tanah yang baik, sehingga akhirnya benihnya itu bisa maksimal bertumbuh dan menghasilkan buah, menghasilkan tuaian. Kita harus saudara sadar bahwa untuk dapat menuai kita perlu tabur benih yang baik. Firman Tuhan berkata apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau menabur di dalam daging akan menuai daging, menabur di dalam roh akan menuai roh. Sehingga kita harus perhatikan benih apa saja yang kita tabur. Perkataan seperti apa saja yang kita tabur, sikap kita, semangat kita, doa kita, pemberian kita. Kita perlu cek. Tapi setelah itu saudara, kita juga perlu memastikan bukan sembarang tabur, tapi tabur di tanah yang baik. Tabur di tanah yang subur. Dari satu sisi bagian firman Tuhan ini saudara, Matius 13 bicara tentang tanah hati kita. Ada orang-orang yang tanah hatinya seperti berbatu, berduri karena mungkin sakit hati, tawar hati, dikecewakan, tidak fokus. Saat benih firman Tuhan itu ditaburkan, sehingga tanah hati kita harus menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu berakar, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Artinya kita mengalami perubahan hidup. Tapi dari sisi yang lain saudara, kalau kita sebagai penaburnya, kita juga perlu memastikan tanah seperti apa yang kita sedang taburi. Karena jangan sampai saudara menabur ke tanah yang berbatu, ke tanah yang berduri, dan saudara kecewa saat pertumbuhan daripada benih taburan saudara itu tidak maksimal. Kita perlu cek ada tanah-tanah subur, tanah-tanah yang baik yang kita taburi benih dalam kehidupan kita. Kita menabur untuk Tuhan dalam pelayanan. Kita menabur pada pasangan dalam pernikahan. Kita menabur saudara di lingkungan, baik studi maupun pekerjaan. Kita menabur bagi komunitas, bagi kota, bagi lingkungan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang keenam saudara, apa kebenaran tentang hukum tabur tuai? Kita juga perlu mengerti bahwa kita menuai di musim yang berbeda dengan saat kita menabur. Perhatikan baik-baik saudara. Kita menuai di musim yang berbeda saat kita menabur. Saudara, tidak ada tuaian di hari yang sama seperti kita sedang menabur. Contoh, kalau saya menabur hari Senin, lalu hari Senin juga ataupun Selasanya saya ingin untuk menuai, itu mustahil terjadi saudara. Waktu Tuhan menetapkan hukum tabur tuai itu tidak bisa terjadi dalam satu musim. Kenapa saudara? Karena tuaian butuh waktu. Tuaian itu butuh proses. Bahkan kalau kita alami percepatan, itu bukan berarti bahwa dalam satu hari taburan kita langsung menghasilkan buah. Tetapi sesungguhnya saudara, Tuhan mempersingkat jarak antara saat tim penabur menabur benih dan tim penuai datang ke ladang untuk menuai. Ada percepatan. Tapi kita perlu sadar, tabur tuai itu tidak sesuatu yang instan. Hukum tabur tuai itu ada prosesnya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi dalam satu malam bukan buah yang dihasilkan tapi ada pertumbuhan yang terjadi. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya ada proses, lalu bulirnya proses berikutnya, kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit,
sebab musim menuai sudah tiba. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara, ada dua kebenaran yang kita bisa dapatkan dari Markus pasal yang keempat. Satu, tabur tuai itu ada prosesnya. Saudara tidak akan menuai di musim yang sama seperti saat saudara menabur. Dari benih jadi tunas, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah nantinya. Tapi juga yang kedua, saudara, berarti saudara dan saya kita perlu belajar untuk sabar, menanti, sabar dan setia selama proses tabur tuai itu sedang terjadi. Hari ini saudara, kalau saudara mungkin sudah menabur, saudara sudah berdoa, saudara sudah berusaha, saudara sudah beri yang terbaik, tapi sepertinya belum ada hasil. Saya ingin katakan saudara, jangan patah semangat. Jangan mundur, jangan tawar hati, hanya karena saudara belum melihat buah dari taburan saudara. Mungkin di musim yang berikutnya, saudara akan menuai. Jadi jangan berhenti menabur, jangan kehilangan semangat, tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tuaian pasti terjadi. Bahkan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada percepatan yang saudara akan alami hari-hari ini. Dalam segala hal, saudara, kita perlu tetap setia menantikan jawaban dan janji Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kisah Yusuf, dia punya mimpi Tuhan berikan. Tapi belasan tahun dia harus lewati proses penantian, proses yang membentuk kehidupannya. Dia harus menunggu sebelum akhirnya dia menjadi pemimpin. Kalau kita lihat saudara, Daud juga menunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Bahkan saudara, Musa harus menunggu 40 tahun di tempat yang lain sebelum akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Apa artinya saudara? Hari ini kalau saudara masih dalam proses menunggu, hari ini kalau saudara mungkin belum melihat hasil tuaian dari taburan saudara, jangan patah semangat. Kenapa? Karena saudara ada dalam kelompok orang-orang yang luar biasa. Waktu Yusuf menunggu, akhirnya Tuhan bawa dia menjadi pemimpin di Mesir yang memberkati begitu banyak orang di tengah-tengah musim kelaparan. Saya percaya saudara akan jadi berkat untuk keluarga saudara, untuk komunitas saudara. Perhatikan baik-baik saudara, kelompok orang-orang yang belajar menunggu ini. Daud akhirnya menjadi raja atas bangsa Israel yang diurapi Tuhan. Saya percaya waktu saudara setia menantikan jawaban, setia menantikan janji Tuhan, setia menantikan tuaian dari taburan roh saudara, firman saudara yang baik yang saudara berikan, saudara pasti menuai tepat pada waktu Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kalau hari ini saudara masih menanti, kalau saudara masih menunggu, tetap semangat, tetap puji Tuhan, sembah Tuhan, melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan. Karena tidak akan terasa saudara. Atau saya berdoa terjadi percepatan. Saudara akan mengalami tuaian saudara. Yang terakhir saudara, yang ketujuh, kita perlu mengerti bahwa Tuhan turut ikut campur tangan dalam proses tabur tuai. Selalu ada campur tangan Tuhan. Itu sebabnya ayat yang tadi kita baca saudara, waktu kita tidur di malam hari, keesokan harinya, siang hari, tiba-tiba benih itu mulai bertunas. Saya percaya itu campur tangan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tabur dengan keringat, dengan air mata, apapun yang kita usahakan, kalau tanpa perkenanan Tuhan, saudara, saya percaya semua itu sia-sia. Yang terutama itu perkenanan Tuhan. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, waktu kita setia praktek firman lewat taburan kita, Allah yang setia, tidak pernah tinggal diam. Dia yang akan memberkati dan membuat semua benih yang kita tabur itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat supaya kita bisa tuai tepat pada waktunya. Saya percaya saudara, waktu kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji, Dia Allah yang setia.
Itu sebabnya kita perlu lakukan bagian kita. Kita praktek firman. Kita hidup dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kita tidak berhenti menabur, saudara. Bahkan kita tetap setia menanti musim tuaian itu untuk tiba. Tuhan pasti memberi pertumbuhan. Tuhan pasti mengadakan pembaharuan. Tuhan pasti memberikan percepatan dalam kehidupan kita. Kita pasti menuai. Hari ini, saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara untuk hari esok? Apa yang menjadi cita-cita saudara untuk masa depan? Harapan saudara, angan-angan saudara. Apa yang saudara rindu untuk tuai? Libatkan Tuhan dalam prosesnya. Saya percaya, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kita menabur, menuai, melakukan firman setiap hari. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kita menabur di dalam roh. Supaya kita menuai semua yang baik yang Tuhan sediakan. Kita perlu tabur apa yang kita ingin kita tuai, saudara. Tabur yang benar, tabur yang baik. Kita menabur, saudara, banyak, supaya juga menuai banyak. Banyak mengasihi, banyak berbagi, banyak murah hati, banyak mendoakan, saudara. Karena itu yang akan kita tuai. Kita menabur di tanah yang subur, di tanah yang baik. Kita tetap setia menanti. Dan kita lakukan firman Tuhan, saudara. Tuhan yang akan memberikan tuaian tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, apalagi terlambat. Tapi selalu tepat waktu untuk menolong setiap kita. Membuka pintu yang tertutup. Mengangkat kehidupan kita yang sedang jatuh, tergeletak. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya firman Tuhan kita sudah terima. Dan kita tidak hanya dengar, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur yang baik. Saya berdoa, kita pasti alami percepatan untuk menuai semua yang baik yang Tuhan janjikan dan sediakan. Mari sama-sama buka kedua tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkati setiap daripada saudara jemaat GBI Altar Philadelphia Jakarta dengan berkat yang terbaik dari surga. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia untuk selama-lamanya mengasihi, melayani Dia. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi komunitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.